Katekese singkat mengenai misa oleh Father Godfrey Carney, bagian 5, yang diterjemahkan dari sumber seperti yang tertera pada layar. Apakah Kristus yang dikurbankan mati lagi di dalam misa? Tidak. Ia mati satu kali di kayu salib. Ia tidak mati lagi sebagai tindakan kasih dengan menyerahkan dirinya, pengorbanannya untuk kita. Itulah yang dikenangkan dalam setiap misa dengan cara yang sungguh nyata. Ia sungguh ada dan nyata, menghadirkan Kalvari kepada kita dan kepada setiap generasi sampai pada akhir zaman. Mengapa memisahkan konsekrasi tubuh dan darahnya? Tubuh dan darahnya tidak benar-benar terpisah. Dalam kematiannya di Kalvari, terpisah. Tetapi ia bangkit. Ia hidup. Inilah mengapa tidak perlu menerima ia dalam kedua bentuk. Kita menerima Kristus secara lengkap, walaupun hanya dalam satu bentuk. Imam harus menyambut ia dalam kedua bentuk, guna melengkapkan korban persembahan. Tetapi dalam konsekrasi yang terpisah, kita diberi gambaran yang jelas tentang kematiannya. Misa mengingatkan kita akan kematian Kristus untuk kita. Santo Paulus menggambarkannya seperti ini. Semakin sering kita mengikuti misa, semakin kita mengenangkan wafat Tuhan, sampai Ia datang kembali. Apakah hal itu menambahkan pengorbanan Kristus di salib? Tidak, itu tetaplah pengorbanan yang sama. Tidak ada pengulangan Kalvari. Kristus adalah imam untuk selama-lamanya. Ialah korban persembahan kekal. Tindakan imamat ini berlangsung selamanya. Misa memberikan itu kepada kita. Misa memberi kekuatan kepada jiwa kita. Apa itu komuni? Komuni adalah bagian terakhir dari misa. Imam menerima Tuhan kita dan memberikannya kepada umat. Kristus hidup di dalam kita sebagai santapan untuk menguatkan jiwa kita dengan hidup ilahinya, untuk menjadi satu dengan kita dalam kasih, untuk menyatukan kita dengannya dan dengan semua orang. Komuni berarti semuanya bersatu menjadi satu. Apa yang harus kita siapkan untuk dapat menyambutnya? Kita harus dibaptis secara Katolik. Kita harus bebas dari dosa berat dengan terlebih dahulu melakukan pengakuan dosa. Kita harus berpuasa 1 jam sebelum menyambutnya. Kita harus berada dalam satu pikiran, yaitu percaya, berharap, mengasihi, menghormati, dan dengan rendah hati berterima kasih atas anugerah yang menakjubkan tersebut.
Regi Secularum Immortali et Invisibili Soli Deo Honor et Gloria in secula seculorum. Amin. Hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa bagi Raja yang kekal dan tak terlihat, Allah yang esa,